Hai Lovecraftian, bagi kamu para pecinta kosmik horor, pasti sudah tidak asing lagi dengan gambar yang satu ini. Ini bukan Majin Buu ataupun Patricknya SpongeBob. Ya, ini adalah salah satu outer god Nyarlathotep. Hai, perkenalkan, aku Edi. Hari ini, aku akan membantu kamu menutup pintu hatimu dari pengaruh Nyarlathotep. Dia adalah salah satu outer god yang jahat dan manipulatif, yang sering berjalan di bumi dengan wujud manusia. Dia bisa menjadi kamu, aku, tetanggamu, teman sebangkumu, dan bahkan mungkin pacarmu. Untuk mengetahui apakah kamu terpengaruh atau tidak, silakan like, komen, dan subscribe. Jika kamu bisa, maka berarti kamu tidak sedang terpengaruh oleh Nyarlathotep. Kenapa? Karena percaya atau tidak, dia pasti akan senang jika kedoknya kita bongkar di sini. Lanjut. Nyarlathotep berbeda dengan outer god lainnya. Dia senang menyiksa, menipu, dan memanipulasi manusia, dan bahkan mengumpulkan pengikut-pengikutnya yang kehilangan kesadaran akan dunia sekitaran mereka. Dia juga merupakan utusan dan jiwa dari The Blind Idiot God. Dia mempresentasikan ketakutan akan kejahatan yang enggak dapat dimengerti. Dia adalah ancaman yang selalu mengintai di balik bayang-bayang, di setiap sudut gang, dan menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan segala sesuatu. Dia juga memiliki julukan The God of Thousand Form, The Dweller in the Darkness, The Faceless God, The Floating Horror, The Hunter in the Dark, The Dark Pharaoh, dan masih banyak lainnya. Nyarlathotep pertama kali muncul dalam puisi prosa berjudul Nyarlathotep, yang ditulis oleh Lovecraft pada tahun 1920. Dalam cerita itu, dia digambarkan sebagai seorang pria tinggi yang gelap dan mirip dengan Firaun Mesir kuno. Dia mengelilingi dunia, mengumpulkan pengikut-pengikutnya dengan menunjukkan, memberikan, bahkan menjual alat-alat aneh dan ajaib. Oh ya, para pengikutnya akan kehilangan kesadaran akan dunia sekitar mereka. Bahkan dalam sebuah kisah disebutkan ada seorang pengikut yang tak dapat disebutkan namanya yang telah lepas dari pengaruh Nyarlathotep, dan dia membagikan kisahnya saat mimpinya dipengaruhi Nyarlathotep. Dan inilah kisah dalam mimpinya. Aku berada di tengah kerumunan orang yang mengikuti Nyarlathotep. Aku bisa merasakan aura misterius dan menakutkan yang keluar dari tubuhnya. Aku bisa mendengar suara-suara yang gak manusiawi seperti campuran antara raungan, bisikan, dan tawa. Bau busuk dan amis menyebar dari alat-alatnya yang berbentuk seperti organ-organ tubuh ataupun sesuatu yang aneh yang tak pernah kulihat seumur hidupku. Aku bisa melihat cahaya-cahaya yang berkedip-kedip dari alat-alatnya yang seolah-olah hidup dan bergerak sendiri. Bahkan seperti cacing-cacing yang keluar dari tanah. Aku merasakan rasa pahit dan asam dalam mulutku, seolah-olah aku menelan tinta merah. Kulitku terasa terbakar dan gatal, seolah-olah ada sesuatu yang merayap di bawahnya. Nyarlathotep berbicara dengan suara yang merdu dan memikat, seolah-olah dia adalah teman baik. Ikutlah aku dan kau akan melihat keajaiban yang tak pernah kau bayangkan sebelumnya. Terimalah ini, aku akan memberimu kekuatan dan pengetahuan yang tak terbatas. Aku akan memberimu segala sesuatu yang kau inginkan. Para pengikutnya terpesona oleh kata-katanya dan mengikuti dia tanpa ragu. Mereka nggak menyadari bahwa mereka sedang menuju kehancuran. Aku nggak tahu kenapa aku ngikutin dia. Aku nggak tahu apa yang aku inginkan. Aku nggak tahu apa yang terjadi dengan dunia ini. Aku nggak tahu siapa diriku. Aku cuma tahu bahwa aku harus ngikutin dia. Aku cuma tahu bahwa dia adalah segalanya. Aku cuma tahu bahwa dia adalah Nyarlathotep. Nyarlathotep adalah salah satu dari 3 anak Azaroth bersama dengan Nameless Mist dan The Dark Nurse. Nyarlathotep memiliki seorang keponakan yaitu Sang Maha Mengetahui, Yog-Sothoth, dan dia juga sepupu dari Minogra. Nyarlathotep juga memiliki banyak anak seperti The Million Favored One, Uganat, Lilith, dan Listla. Silsilah Nyarlathotep dalam mitos Cthulhu bisa dilihat dari sini. Silsilah ini dibuat oleh Lovecraft sebagai lelucon dalam suratnya kepada Clark Aston Smith. Silsilah ini menunjukkan hubungan antara Nyarlathotep dan dewa-dewa lainnya seperti Yog-Sothoth, Cthulhu, Hastur, Nuk-Yeb, dan lain-lain. Nyarlathotep pernah menikah dengan Yonde, Dewi Rusa, dan memiliki anak-anak dengan Kasoga, saudara perempuan Cthulhu.
Salah satu kisah lain yang melibatkan Nyarlathotep adalah The Hunter of the Dark, karya Lovecraft. Dalam cerita ini, Nyarlathotep muncul sebagai makhluk mengerikan yang tinggal di menara milik sekte Starry Wisdom. Makhluk ini memiliki tubuh seperti gurita, sayap seperti kelelawar, dan mata yang bersinar seperti berlian. Makhluk ini selalu mengintai manusia, dan dia nggak segan-segan melenyapkan orang-orang yang berani menatap mata berliannya, kayak mata dari Medusa gitu. Oh ya, dalam kisah ini, dia disebut The Shining Trapezohedron. Salah satu korbannya adalah Robert Black, seorang penulis yang penasaran dengan sejarah sekte Starry Wisdom. Nah, jadi gimana menurutmu tentang makhluk yang satu ini? By the way, terima kasih atas dukungan teman-teman semua yang udah nonton sampai di sini. Terima kasih juga kepada Ilham Wahyudi dan teman-teman semua yang udah nge-request cerita ini. Aku harap kamu semua dapat menikmati video ini. Aku juga berharap kamu nggak terlalu takut atau gila setelah menonton video ini. Karena Nyarlathotep mungkin saja sedang mengawasi kita dan berencana menggilakan kita yang waras. Akan tetapi, sekali lagi, ini adalah cerita fiksi, bukan untuk dipercayai apalagi diimani. Kita ambil baiknya dan jauhi buruknya. Jadi, jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan sampai jumpa di video misteri seru selanjutnya. Bye-bye.